Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Polri. Firly diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Jumat 1 Desember 2023. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, Kombes Arif Adiharsa mengatakan bahwa Firly tiba di Barreskrim pada 8.30 waktu Indonesia Barat. Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL pada Jumat 1 Desember 2023. Kehadiran Firly dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, Kombes Arif Adiharsa. Firly disebut tiba di Barreskrim pada 8.30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 6 di Tipikor. Pemeriksaan terhadap Firly ini merupakan pemeriksaan perdana usai dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap dan atau pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dia disangkakan dengan pasal 12E, pasal 12B, dan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 65 KUHP. Berita selanjutnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman dimintai klarifikasi oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK hari ini Jumat 1 Desember 2023. Panggilan tersebut dilakukan terkait dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku oleh Komisioner KPK Nonaktif Firly Bahuri dalam pertemuan dengan pihak berperkara, yaitu ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga terkait rumah sewa di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Klarifikasi tersebut dilaksanakan pada Jumat 1 Desember pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi atau Kantor Dewas KPK Jakarta Selatan. Diketahui dalam proses ini, Dewas KPK sudah melakukan klarifikasi terhadap Firly Bahuri terkait laporan yang diberikan oleh MAKI. Tetapi Dewas KPK dan Firly tidak ingin membuka materi klarifikasi. Sebelumnya, MAKI melalui Boyamin melaporkan Firly kepada Dewas KPK terkait sewa rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan senilai Rp650 juta per tahun. Laporan ini diberikan pada Selasa 7 November. Laporan tersebut dilayangkan karena menimbulkan kontra disebabkan dugaan ketidakjujuran Firly dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pribadinya. MAKI menilai penyewaan rumah di Kertanegara sebagai tempat rehat tidak masuk akal. Berita terakhir, Hakim Agung Nonaktif Ghazalba Saleh telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi terkait sejumlah perkara yang ditanganinya. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konversi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis 30 November 2023 mengungkapkan bahwa salah satu gratifikasi yang terkait adalah kasasi ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Ghazalba diduga telah menerima gratifikasi untuk mengatur amar putusan perkara yang ditanganinya. KPK menduga Ghazalba mengatur agar putusan kasasi menguntungkan pihak yang memberi gratifikasi. Tetapi KPK belum bisa menjelaskan detail berapa jumlah uang yang diduga diterima Ghazalba terkait perkara Edi Prabowo. Dan Asep juga mengatakan bahwa pihak Ghazalba tidak bisa menjelaskan detail dugaan gratifikasi yang diterimanya dari tiap perkara. Asep juga mengatakan Ghazalba diduga menerima uang gratifikasi senilai 15 miliar rupiah
dan hal tersebut diterima oleh Ghazalba dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Ghazalba Saleh dijerat pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Demikian berita-berita dapat kami rangkum di forum hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa untuk terus mengupdate berita-berita kalian dengan cara mengakses di www.forumkeadilan.com. Saya Michelle Angela, pamit undur diri, sampai jumpa and have a nice day. Bye-bye.